Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything. Bahwa pikiran bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind. Kelola pikiranmu. Baik pemirsa Dhamma TV, saya selalu membuka acara kita dengan doa, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Kok kayaknya bombastis banget ya. Tapi semua orang katanya ingin damai, ingin bahagia, ingin sejahtera. Apa sih sebenarnya hal itu? Apakah kita sudah mencapai di dalam kehidupan ini? Baik, kita akan diskusikan tema kali ini, yaitu bagaimana bahagia dan sejahtera di dalam ajaran Buddha. Apakah itu sama di dalam ajaran agama-agama kita yang lain? Baik, kita akan sapa dulu seseorang yang luar biasa, Biku Dhamma Wicayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante. Ya, apa kabar? Suki Honto, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Iya, itu kata-kata yang sudah dinyatakan oleh Bante Dhamma Wicayo, mencapai apa tadi? Sinar. Apakah itu semua dari kita seperti itu? Baik, Bante, kalau ditanya, apa sih sebenarnya tujuan hidupmu? Banyak yang menjawab, saya ingin damai, saya ingin bahagia. Bahkan tadi saya tanya Ella, katanya, apa tujuanmu? Saya ingin sukses. Sukses itu bagaimana? Bingung juga dia. Ternyata belum tahu juga sih Ella, apa itu sukses. Ya, sebagai salah satu pedoman kehidupan manusia, ajaran agama di dunia ini juga mengajarkan jalan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan, tak terkecuali ajaran Buddha, Bante. Apa yang disebut? Ya, ini yang dikatakan siapapun juga yang di dunia ini selalu punya cita-cita sebagai target. Ya. Kalau kita tidak punya cita-cita, tidak ada punya target, itu seperti pemain bola 11 orang lawan 11 orang, tapi tidak punya gawang. Ayo. Lalu mau kemana ini? Mau ditembak kemana? Iya, betul itulah ya. yang dikatakan ada orang punya target, aku mau jadi kaya raya. Ya. Aku harus punya gelar yang paling tinggi. Ya. Aku harus punya ini dan itu yang terbaik yang aku harapkan. Sehingga punya target yang jelas, siapapun juga yang mau kaya, yang mau mendapatkan ini dan itu, ternyata dia harus berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja keras dengan sungguh-sungguh, ulet secara terus-menerus, baru mendapatkan kekayaan itu. Apakah mereka sudah bahagia? Saya katakan belum. Maka dari itu, jangan keliru. Karena Sang Buddha sangat terbalik. Sang Buddha itu, beliau dari sesuatu yang sudah punya segala-galanya, tapi dia berusaha untuk mencari sesuatu yang lain dari yang lain. Akhirnya dia menemukan teknologi cara berpikir yang sangat dahsyat, sehingga dia mencapai yang dikatakan hening, tenang, bersih, tidak pernah menderita lagi. Disitulah yang dikatakan dia telah berhasil, sukses, mampu menciptakan kebahagiaan yang secara terus-menerus tidak pernah menderita. Jadi tidak usah tunggu yang akan datang. Maka dari itu kita berusaha untuk mencari kekayaan secara duniawi, tetapi yang penting bagaimana kita membiasakan untuk menciptakan kebahagiaan di dalam pola-pola pikir kita pribadi. Marilah kita mulai sekarang menata ulang cara berpikir yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang lain dari yang lain, karena tidak meminta kita percaya, tetapi meminta arah pikiran kita yang mana yang membuat kita lebih damai, yang mana membuat kita lebih bahagia. Marilah kita bangkitkan hal-hal itu dengan penuh semangat, berulang-ulang secara terus-menerus, sehingga tujuan akan jelas, tegas dan terang, tidak perlu diragukan lagi. Tidak usah nanti jamin-jamin nanti masuk surga, itu sudah terlalu kuno kata-kata seperti itu. Ya, propaganda kuno. Propaganda kuno, Bante. Ya, Bante, kalau seorang Buddha meninggalkan puncak duniawinya, kemudian beliau menjadi seseorang yang hidup dalam kesahajaan, Bante, sederhana. Bisakah sih sebenarnya kita menjadi kaya raya sekaligus bahagia? Ada nggak sih contohnya gitu, Bante? Pernah nggak?
di umat itu? Begini, manusia yang kaya raya itu kalau diperhatikan, mereka keluar dari rumah, cari melaksanakan tugas-tugasnya itu. Jadi jam 6 pulang sampai ke rumah bisa jam 10 malam, 11 malam, bahkan 12 malam. Lalu sudah capek, lelah, mereka tidur, mengerjakan yang di luar. Maka kalau seperti ini, otomatis dia hanya kaya secara materi. Tetapi kalau mereka itu mengerti, memahami di dalam teknik-teknik Sang Buddha itu, bolehlah jam 6 dia keluar. Tetapi memahami juga yang dikatakan bagaimana menata, memanage batin dan pikiran kita itu menjadi kaya raya. Karena batin yang condong ke negatif itu berarti kita rugi, jadi kita miskin terus. Maka dari itu bagaimana kita bisa membangkitkan pikiran ini positif itu berarti untung dan untung. Maka dari itu kita belajar seperti ini berarti juga memahami aktivitas pikiran kita itu ternyata pikiran itu gesit, lincah, liar, lari sesuka-sukanya. Kalau ini dibiarkan, kita punya usia berapa panjang pun juga sama seperti itu. Maka kita ternyata tidak pernah mampu memimpin pikiran kita sendiri. Sehingga kita gelisah, takut, cemas, bingung, kacau itu menjadi makanan secara umum. Maka kita harus ada keberanian untuk memahami sesungguhnya kita ini adalah komputer yang berjalan. Komputer mana yang kita pakai? Modul yang pertama yang membuat kita gelisah, takut, cemas, bingung, itu adalah modul yang membuat kita menderita. Bagaimana kita berani merevolusi modul-modul yang salah ini secara milenial, mereka mau kaya. Harus dibuang toh yang miskin ini. Sampah, tidak aku mau pakai. Kita modul yang kedua. Bagaimana membiasakan untuk memiliki modul yang bisa menjadi kaya dalam batin kita supaya segi positif ini bisa dibangkitkan. Karena tiap-tiap detik pikiran kita itu coba luar biasa. Sang Buddha itu sejak dulu 2600 sudah mengatakan pikiran manusia itu setiap detik itu 1 triliun energi yang terpancarkan setiap detiknya. Tetapi kita membiarkan jadi energinya dibuang percuma. Alangkah indahnya kita mampu mengarahkan, mampu memberikan pekerjaan kepada pikiran kita supaya pikiran itu tidak ke arah negatif tetapi selalu ke arah positif. Disinilah yang dikatakan kita harus berusaha secara terus-menerus memperhatikan adakah pikiran yang positif muncul dalam pikiran kita, sadar damai supaya itu fokus terus ke sana. Kalau ini bisa sadar damai setiap detik kita ucapkan, berarti 3.600 detik atau 1 jam kita sudah memiliki 3.600 triliun energi positif kita bangkitkan. Disitulah yang namanya kita sudah berusaha untuk mampu menciptakan kebahagiaan, kedamaian dengan energi positif itu. Karena energi positif adalah modul yang terbaik yang mampu menciptakan aku konsentrasi, tenang dan damai. Disitulah kalau dijalankan seperti ini, orang kaya raya dia bekerja keras sampai jam 11 malam pulang, dia bisa menjalankan dimanapun juga, tidak usah duduk meditasi seperti bantenya. Nah otomatis kalau dia mau memperkaya, bolehlah jadi banteng ketika dia sudah pensiun. Umur 70 sudah, aku pensiun. Aku mau ikut jadi banteng aja. Mau memperdalam, masuk lebih dalam lagi, mendapatkan kekayaan lebih terang benderang dan batin dan pikiran kita, diperbolehkan. Kalau mereka menjalankan seperti ini, otomatis mereka bisa kaya. Tapi kan kita juga tidak tahu. Orang yang kaya raya seperti itu, apakah dia bisa menjalankan seperti itu atau sama sekali tidak menjalankan, tidak percaya gini dan gitu, yang percaya manikam. Kalau begitu ya kita juga tidak menyalahkan dan tidak apapun juga itu tergantung dia sendiri, ya toh? Ya. Mungkin pelajarannya masih di situ Bante, kan nggak apa-apa juga Bante. Ya itulah jadi maksudnya ya bisa dimaklumin karena tiap-tiap orang tergantung program yang diisikan dalam pikiran masing-masing. Ya.
Program itu apakah juga kita bawa dari kehidupan masa lampau, Bante? Ya, otomatis kita harus ada keberanian. Jadi kita tidak usah bicara masa yang lampau, tetapi kita ada keberanian untuk merevolusi mental kita. Maukah kita merubah yang lain dari yang lain, karena kita yang biasanya kan tergantung atas. Nasibku itu tergantung atas. Kacau atau tenang, atas yang menentukan. Hujan atau tidak hujan, atas yang menentukan. Itu kan keliru mulu. Kita tetap diajarkan kapan jadi benernya. Kita harus berani, bukan yang atas yang menentukan. Pikiranku yang menentukan, yang menciptakan surga dan neraka. Marilah kita menciptakan surga di dunia ini dengan pikiran-pikiran positif yang selalu baik. Itu akan menjadi sarana yang sangat-sangat progresif. Ya, yang atas itu mungkin pikiran kita atau atasnya pikiran kita, Bante. Pikiran kita. Jadi mungkin kalau dibilang Tuhan yang atas, sebenarnya Tuhan telah menciptakan hukum keadilannya dalam hukum sebab akibat. Sebab engkau menanam, maka engkau akan menuai. Itu adalah sebuah hukum keadilan. Baik, pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana, kita akan bahas selanjutnya dan tentunya setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan kita berada di Wihara Padmagraha, Jalan Imam Bonjol Atas nomor 25 di Kota Batu. Dan Anda juga bisa datang ke sini untuk bisa belajar meditasi bersama Bante. Dan narasumber kita adalah Biku Dhammawicayo Mahatera. Ya, baik Bante, kalau program kita rata-rata salah, Bante, terus kemudian orang itu membuat suatu hukum atau undang-undang di suatu negara misalnya, Bante, itu kan keliru kabeh, Bante, berarti, Bante. Ya, itulah kalau kita jujur aja, memang program itu harus dimulai dari pikiran yang bersih. Oke. Maka dari itu sebelum Sang Buddha mengajarkan ajarannya itu, dia sudah menjadi arahat, sudah mahir di dalam teknologi cara berpikir yang sangat dahsyat. Canggih ya udah pada saat itu. Ya? Yang diajarkan juga sama. Meminta kita, jadilah Anda semua itu mahir di dalam menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kamu sendiri. Karena semua ini Anda ciptakan sendiri. Anda mau jadi setan, ya Anda sendiri yang jadi setan. Anda mau jadi Tuhan, ya Anda sendiri jadi Tuhan. Andalah si pencipta surga dan neraka di dalam diri kamu sendiri. Kalau kita sudah tahu demikian ini, marilah kita flashback. Melihat guru-guru kita. Apakah mereka sudah bersih batinnya? Kalau dia batinnya belum bersih, akan terlihat kekotorannya, ketidakberesannya. Jadi itu wajar kalau hukum dibuat oleh orang-orang yang masih kotor. Dia memikirkan kepentingannya di sendiri. Tetapi kalau dia memang sungguh-sungguh bersih untuk negara, untuk bangsa, jadi hukumnya yang salah-salah itu berat sekali. Sehingga dengan demikian akan berkurangnya kejahatan. Seperti kalau kita lihat, walaupun Tiongkok yang namanya dia negara komunis, tetapi kelihatannya siapapun yang korupsi lebih dari 100 juta dolar. Kalau kita lihat berapa triliun ini korupsi, berapa triliun korupsi, masih leha-leha. Ya. Hukumnya cuma setengah tahun. Siapakah yang membuat hukum itu? Karena orang-orang yang kelompok-kelompok mereka yang podo-podo korupsinya. Jadi mereka membuat, makanya dari itu seharusnya ada keberanian, ada tim ahli hukum yang membuatkan kamu kelompok ini. 9 orang membuat hukum yang berat untuk mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan. Sudah tidak perlu DPR, MPR yang sudah tahu mereka tidak ada kerjaan apa-apa, yang dipikirkan bagaimana kantongku tambah tebal. Jadi kalau hukum ini dibuat oleh mereka ahli hukum, jadi otomatis keadilan akan muncul. Nanti kalau mencuri ayam, oh hukumnya 3, katakanlah seminggu misalkan. Nah otomatis bukan curi ayam hukumnya 3 tahun. Nah, ini kan berat. Ya. Maka dari itu dengan demikian ya memahami itu, tetapi yang penting bukan hukumannya. Sudahkah tanggung jawab mereka? Orang yang dihukum itu ada kesalahan. Sehingga mereka itu perlu bimbingan, perlu pengarahan. Maka dari itu seharusnya di penjara-penjara itu harus ada bimbingan. Bimbingan dengan jelas, bimbingan dengan tegas, supaya mereka ingat kesalahannya itu yang mereka lakukan. Maka dari itu kalau kita perhatikan, semuanya itu harus dimulai
teknik cara mereka berdoa. Kalau mereka cara berdoanya salah, selamanya tidak ada perbaikan. Maka itu kalau kita lihat di dalam sistem agama Buddha itu, yang pertama kali kita ucapkan beliau itu maha suci, maha sempurna atas usaha beliau sendiri. Disitulah yang kita hormatin beliau yang tersadarkan. Beliau telah mengajarkan ajaran dengan cara yang sama. Ternyata kitab suci itu ada di mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Kalau kita menggunakan ini dengan negatif, hasilnya negatif. Marilah kita sadar, hentikan itu. Gunakan keenam indera ini arah yang positif supaya Anda menciptakan segi positif itu membuahkan kebahagiaan untuk Anda. Sucikan hati dan pikiran, kendalikan pikiran, biasakan dengan pikiran positif. Itu akan menjadi sarana yang akan membuat Anda lebih maju, lebih berkembang, mendapatkan kekayaan batin. Bukan yang bicara kekayaan dunia ini. Kekayaan batin tidak pernah disinggung. Maka dari itu, yang dikatakan siswa Sang Buddha itu, semua umat Buddha yang baik, yang benar, yang lurus, yang hidup sesuai dengan kebenaran itu sendiri, dalam cara berpikir, ucapan dan pikiran, dia itulah sesungguhnya siswa Sang Buddha. Kalau ini tidak ada ukurannya, cara sembahyang yang salah, sakar-karpe dewe, cuma sembahyang minta ini, minta itu, akhirnya kita diajar jadi pengemis, kasihan. Iya, Bante. Dulu di zaman kejayaan Majapahit, kaum Brahmana atau kaum ulama atau seperti Bante ini adalah orang-orang yang menjadi penasehat dari kaum ksatria atau pemerintahan, Bante. Dan itu suara beliau-beliau ini akan didengar karena menyuarakan suatu kebenaran. Nah, sekarang ini kan kacau, Bante. Banyak orang-orang yang kita anggap sebagai pemimpin di dalam atau rohaniawan, ternyata juga masih punya kepentingan-kepentingan, Bante. Mungkin Bante bisa menjadikan ini suatu momentum atau revolusi gitu ya. Bagaimana bisa menghubungi mungkin presiden kali, bahwa ada sekelompok kaum rohaniawan yang benar-benar sangat prihatin dalam kondisi ini, Bante. Saya rasa itu sangat bisa sekali, Bante. Karena negeri ini memang butuh, Bante. Negeri ini butuh penasehat yang benar-benar keluar dari suara kebenaran atau suara yang murni, yang suci, Bante. Saya rasa itu perlu dilakukan, Bante. Kalau enggak, ya itu akan kita terputar dalam mau bikin apa kita? Kita mau bikin apa, Bante? Kita akan terputar dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Seperti Bante tadi katakan, ketika hukum dibuat oleh orang yang juga kotor gitu ya, akhirnya seperti ini. Siapa yang berhak untuk menegur mereka? Tuhan yang mana yang berhak menegur? Itu kan. Ya, inilah jadi memang dilema di dalam dunia itu kan begitu. Ya. Mereka itu tidak senang kalau kelompok-kelompok yang lain yang membuatnya karena tidak sesuai, tidak searah dengan mereka. Maka dari itulah yang dikatakan yang kelompok hitam dia kumpul sama kelompok hitam. Sedangkan yang kelompok putih ini sangat sedikit. Lebih banyak semuanya hitam semua. Lalu bagaimana kekuatan yang putih ini bisa kuat? Maka dari itu harus memang dibentuklah yang dikatakan kelompok hitam tetap hitam, tetapi kelompok putih inilah yang dikatakan bagaimana menjalankan jalan kebenaran yang terang itu diciptakan, dibentuk. Harus ada satu kelompok lagi yang menciptakan itu. Tetapi kalau kenyataannya kalau kita lihat seperti terjadi korupsi di mana-mana sehingga dibentuklah KPK. Ternyata KPK ya masih belum bisa bekerja dengan sepenuhnya. Betul. Masih pilih-pilih. Maka dari itu disinilah yang sangat sulit. Karena kelompok KPK itu ternyata pikirannya juga kotor juga. Dan itu banyak sekali, Bante. Dan itu banyak sekali kejadian korupsi di negeri ini. Jadi kalau mau antri itu mungkin sampai kapan nggak tahu deh. Maka dari itu satu-satunya jalan itu memang kita harus ada keberanian menteri-menterinya dari MPR DPR itu masuk di bengkel selama 10 hari semuanya meditasi vipassana untuk merevolusi cara berpikir mereka, menata pola berpikir mereka supaya mereka memahami untuk kalau bisa setelah meditasi bersama-sama diajak jalan-jalan. Yang ke surga itu gimana, yang ke neraka itu gimana. Ya, mereka bisa konsultasi dengan alam-alam sana. Jadi delok dewe, ketok dewe akhirnya itu akan menyebabkan mereka sungguh-sungguh takut.
Kalau sekarang kan nggak takut. Ya. Wah, enggak apa-apa kok, aku ada caraku, agamaku itu dosa bisa dihilangkan kok. Dengan cara begini, dengan baca mantra ini, dengan cara begitu. Akhirnya itulah kleromologi tetap dari dulu tidak pernah berubah. Ya tidak ada yang berani merevolusi meta, itu salah. Nah itu ya salahnya di sana. Ya, saya rasa Sang Buddha adalah revolusioner, revisioner di zamannya pada saat itu, dan saya rasa kalau saya lihat ya Bante, saya amati beliau mempunyai kecanggihan di dalam pengenalan diri, dan ini sangat sayang kalau kita tidak sebarkan secara sebuah gerakan seperti itu Bante. Bisa jadi guide untuk perjalanan ke surga neraka Bante. Atau kita akan bikin program traveling. Saya khawatirnya kalau kita bisa ajak jalan-jalannya, engkau mereka semua bilang kono, loh, Bante iki istanaku, rumahku. Ya, Bante balik, aku nggak usah balik. Nanti dituntut loh sama pasangannya nanti. Gara-gara Bante, bojoku saya iki nggak mati, nggak balik-balik. Ya, itu kan karena semua harus bisa dibuktikan gitu loh. Saya pikir anak-anak muda zaman sekarang itu sudah tidak terlalu percaya hal-hal seperti itu. Jadi metode pengajaran yang kemarin itu sangat primitif di zaman milenia ini Bante. Primitif Bante. Jadi kalau saya lihat kita masuk di suatu era milenia, belum sampai puncak, dan ini menjadi sesuatu yang primitif. Metode-metode yang seperti itu saya rasa tidak cukup menarik untuk generasi muda. Apakah kalau tidak kita selamatkan saja generasi muda Bante? Ya, generasi muda ini perlulah mereka ada keberanian untuk merevolusi diri mereka masing-masing. Karena zaman sekarang ini mereka mau belajar agama apapun juga bisa melalui internet, buka langsung. Betul. Mau cari agama Buddha, agama Kristen, masa Islam, Hindu, di sana ada semua. Belajar secara individu, dengan demikian dia menggali ilmu-ilmu dari mereka semua, otomatis mereka akan memahami mana yang cocok, yang mana pas menurut hati nuraninya, pola pikirnya, strategisnya, teknologi yang mereka peroleh dari tiap-tiap agama itu. Disitulah mereka baru tahu, oh ternyata ini yang terbaik, ini yang paling benar, ini yang berguna, ini yang bermanfaat, ini sampah, ini yang tidak ada gunanya, buang semuanya yang tidak berguna itu. Dengan cara seperti ini kita mendapatkan berlian yang sangat berharga. Iya, anak-anak muda apakah tahu berlian itu ada di mana? Nah ini masalahnya, anak-anak muda punya nggak kesabaran untuk bisa lihat ke dalam? Kita akan bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Satna Dewi, dan tentunya Anda bisa melihat acara ini di YouTube, juga di streaming. Ada alamatnya di bawah ini. Dan kita bisa belajar bersama untuk meningkatkan kualitas batin kita agar bisa naik kelas dengan predikat memuaskan seperti itu ya. Kalau di orang teman-teman kita Muslim, kusnul khotimah. Apa sih kusnul khotimah itu sebenarnya? Bagaimana meninggal dengan kusnul khotimah? Tapi kalau nggak diupayakan, bagaimana kita bisa seperti itu? Baik, Bante, ini ada sebuah pertanyaan nih. Bekerja dan berusaha dengan tekun dan gigi dipercaya dapat mencapai kebahagiaan lahir. Namun ada saja orang yang malas-malasan tetapi ingin mendapatkan kesejahteraan. Bagaimana itu Bante? Kesejahteraan itu apa sih Bante? Kesejahteraan. Ya, sesungguhnya siapapun juga yang katakan sejahtera itu berarti sudah tercukupin kebutuhan-kebutuhan mereka. Bukan keinginan ya? Sesungguhnya kebutuhan kita itu apa sih? Nah, yang butuh ya sandal, makanan, pakaian, rumah tinggal, obat-obatan. Selama 4 faktor ini mendukung kita. Satu lagi Bante, kuota pulsa. Hari gini anak-anak ya, tambah lagi Bante. 4 faktor ini sudah kita dapatkan, itu akan menjadi sarana yang dikatakan mereka sudah mencukupi target sejahtera. Tetapi kalau mereka sejahtera itu dengan ukuran harus punya rumah sekian besar, punya mobil sekian banyak, punya pasangan hidup yang paling banyak misalkan. Itu berarti serakahnya berlebihan, sehingga dengan demikian itulah kesejahteraan yang seperti ini tidak didukung oleh siapapun juga, karena siapapun yang memulai dengan keserakahan, memimpin pikiran dengan keserakahan, dia akan melakukan berbagai macam cara, apapun juga dia halalkan. Maka itu sangat berbahaya.
sangat risiko. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan sejahtera itu berarti siapapun juga. Selama makanan, pakaian, rumah tinggal, dan obat-obatan ini sudah tercukupin, kita puas dengan apa yang ada, lalu kita bersama-sama untuk memperkaya batin dan pikiran kita, disinilah yang dikatakan kesejahteraan itu akan bisa merata. Karena semua orang sudah mencukupin semuanya ini. Tetapi yang diutamakan sampai di mana? Damai dan bahagia itu. Ya. Nah kalau ini damai dan bahagia ini tidak ada ukurannya, sulit untuk mereka peroleh. Maka dari itu damai dan bahagia ini bisa diperoleh bila mana kita dengan tetap, dengan continue berusaha. Waktu dulu saya pertama kali meditasi juga begitu. Saya punya, setelah membaca buku, mengerti, saya tegaskan. Tenang tidak tenang, masa bodoh, pokoknya aku harus duduk 10 menit, sediakan bel. Jadi walaupun kacau, pikir sini, pikir sana, pikir. Pokoknya 10 menit ya? 10 menit aja kita targetnya. Terus memperhatikan ke nafas. Tenang nggak tenang, masa bodoh. Tetap aja sabar, itu latihan sabar dulu. Oke, tahapannya. Ketika kita sudah latihan sabar ini, terus-menerus, continue, tidak pernah bolong, pagi malam selama 2 bulan. Atau mungkin 1 bulan kita sudah merasakan ada perubahan di dalam cara berpikir kita. Kita sudah mendapatkan ketenangan, kita sudah mendapatkan pengendalian, kita sudah merasa agak happy. Maka dari itu ketika kita duduk meditasi 10 menit itu sudah merasakan seperti ini, lalu kita menanyakan, iya ya, dulu pertapa aja Sang Buddha, dia bertapa selama 6 bulan, 6 tahun dengan sungguh-sungguh. Sampai-sampai terakhir kali Sang Buddha itu 49 hari ketika dia mencapai kebuddhaan, dia merasakan padamnya semua gejolak pikiran, sadar sempurna di dalam Nirodha Samapatti. Itu tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga, mencapai kebahagiaan luar biasa, sehingga kita yakin kalau kita begini aja, Sang Buddha pasti bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Maka dari itu, siapapun juga yang ingin mendapatkan kekayaan batinnya, dia tidak bisa malas-malesan. Harus berjuang, harus memperbanyak, harus membiasakan bagaimana tenang, damai itu bisa dicapai. Jadi damai dan itu tidak bisa cuma minta sama Buddha, minta sama Yesus, minta sama Allah. Itu tidak mungkin. Jadi kita harus percaya bahwa semua harus usaha. Di mana ada usaha, di situ ada keberhasilan. Kalau kita hanya minta-minta, itu ajaran-ajaran yang tidak cocok. Jangan menjadi pengemis seperti itu. Itu harus ditegaskan seperti itu. Jadi supaya kita tidak minta tenang, minta hoki, minta macam-macam, tidak ada. Jadi kalau kita mau hoki, mau banyak rezeki, ya bekerja dan bekerja. Kalau kita mau tenang, biasakan tenang, biasakan tenang, biasakan tenang. Dengan meditasi, ketenangan itu akan didapat. Itu aja caranya. Oke, hoki Bante. Apakah benar bahwa ketika kita bersedekah itu kita menjadi lebih kaya? Mengacu pada hukum sebab akibat. Ya, otomatis semua ini sesuai dengan bibit yang kita tabur, pasti buah yang kita harapkan akan terwujud sesuai dengan apa yang kita tabur itu. Maka dengan demikian ini memang berdana itu juga harus istilahnya kepada siapa kita berdana. Kalau berdana pada sesuatu yang tidak bermanfaat kepada orang yang mabuk-mabukan, aku kasihan loh, dia sedang menggigil karena kurang bir misalkan, tak kasih 1 bir, itu bukan berdana, itu merusak. Jadi dengan demikian itu dana itu kan harus ini bermanfaat baru kita berikan. Kalau tidak ada gunanya ngapain ya? Itu aja. Oke. Ada yang mengatakan dengan itu tadi ajaran yang dengan mendanakan 10% atau berapa persen dari hartamu, kamu tidak akan kehilangan, itu akan berlipat ganda sebagai suatu rezeki yang akan datang. Apakah itu ada di ajaran Buddha, Bante? Ya, Sang Buddha sudah mengatakan siapapun juga harus menyadari kalau mereka sekarang ini miskin, karena itu menunjukkan bahwa kehidupan yang lampau itu mereka kurang berdana. Maka siapapun juga yang sekarang mereka dalam lahir tahu-tahu sudah dalam keluarga yang kaya,
Ini menunjukkan energi mereka suka membantu, menyokong, berdana itu yang membuahkan mereka langsung. Gelombangnya sama, karena dia sering memberi, otomatis banyak harta di tempat yang akan mereka kunjungi nantinya, sesuai dengan gelombang pikirannya itu. Maka dengan demikian inilah hukum keadilan akan muncul. Kalau mereka terlahir di Afrika yang sangat miskin, sangat kekurangan, mungkin mereka itu dulunya koruptor, jadi lahir di tempat yang sangat-sangat kekurangan sekali. Nah, semoga tidak demikian dengan saya, Bante. Aduh, gak enak banget ya, udah miskin terus kemudian berwajah buruk. Itu sebenarnya adalah hasil karma perbuatan kita sendiri, Bante ya. Ya, jelas. Itulah keadilan. Itulah yang disebut adil. Maka dari itulah yang dikatakan kalau kita sering marah-marah, itu kan kita kaca aja waktu kita marah gimana model muka kita terus seperti itu, wajar nanti kehidupan yang akan datang kita jelek dan tidak cantik, itu aja. Baik. Jadi berhati-hatilah dengan perbuatan kita, karena kita masuk di dalam hukum perbuatan atau hukum karma. Hukum karma, hukum karya, atau hukum perbuatan. Itulah yang membuat kita senantiasa harus berhati-hati di mana bagaimana kita menanam perbuatan kita. Perlukah berdana kepada yang membutuhkan, Bante? Apa manfaat berdana? Oh, itu tadi kita sudah bahas. Bante, seseorang yang berperilaku baik dan bermoral dengan menjalankan 5 pelatihan moral. Apa saja pelatihan moral dalam Buddhis itu, Bante? Ya, sesungguhnya ini merupakan satu-satunya yang menunjukkan menatah dunia ini supaya dunia penuh dengan damai dan bahagia itu gimana. Ya. Sehingga itulah Sang Buddha menciptakan ini. Siapapun juga yang tidak membunuh, tidak pernah menyakitin kepada makhluk yang lainnya, otomatis lingkungannya itu tidak terjadi kejahatan. Ya. Siapapun juga yang tidak mengambil, merampok, mencuri barang-barang yang bukan milik mereka, otomatis mereka kejahatan juga tidak ada di mana-mana. Siapa juga yang tidak sembarangan melakukan seks kepada siapapun juga, sehingga terkendali dengan baik, yang patut mereka lakukan ya sesuai dengan pasangan mereka masing-masing, puas dengan adanya itu, otomatis penyimpangan seksual tidak akan terjadi di mana-mana. Yang penting sekarang adalah siapapun juga pandai dalam menggunakan tata cara bicaranya, tidak memfitnah, tidak mencaci maki, tidak berbohong, tidak kata-kata kasar, tidak berbicara yang tidak ada gunanya. Kalau hal ini dijalankan, ini berarti kita punya cara bicara sudah benar. Ini dihindarin semuanya. Hal-hal negatif di dalam cara bicara kita. Dengan demikian inilah yang dikatakan siapapun yang melaksanakan ini, Sang Buddha katakan orang ini dia pandai dalam cara bicaranya, dia pandai dalam tingkah lakunya. Kalau mereka menyimpang, Sang Buddha kan dia tidak pandai dalam cara bicaranya, dia tidak pandai dalam tingkah lakunya. Orang ini membuat masalah terus. Orang bodoh itu yang membuat masalah terus-menerus. Maka dengan demikian inilah yang kita lihat, siapapun juga yang bicaranya yang selalu yang kotor, yang sampah, ini berarti menunjukkan dia punya pikiran juga sampah. Itulah yang dikeluarkan. Maka kita jangan membenci kepada orang itu, kita cukup menjauh supaya kita tidak ketularan kena virusnya. Gitu? Siapapun juga yang melakukan hal-hal negatif, suka mukul, suka nendang, suka membunuh, dan suka memperkosa, ini juga digerakkan oleh pikiran yang kotor juga. Sehingga dengan demikian wajar mereka itu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, disalurkan hal-hal negatif itu, otomatis di dunia ini tidak akan ada damai kalau banyak orang yang mau-maunya dilanggar terus. Ya. Ya toh? Jadi dengan demikian kedamaian di dunia itu akan terwujud. Marilah kita bersama-sama, semua agama menekankan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, tidak berbicara yang tidak benar, tidak mabuk-mabukan, dijalankan dengan serius. Lingkungan kita akan damai dan bahagia. Kalau ini dilanggar, kejahatan akan merajalela. 5 itu saja ya, 5 moralitas. Tidak membunuh, bertekad tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, melakukan perbuatan asusila atau berzina, tidak berbohong atau harus jujur. Banyak diantara kita masih belum. Dan tidak memasukkan sesuatu yang mengganggu kesadaran kita. 5 tok itu loh.
yang harus kita kendalikan, kita benar-benar mengerti. Baik pemirsa Dhamma TV, kita akan lanjutkan pembicaraan atau diskusi kita setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Sarta Dewi dan Bante Dhamma Wijayu Mahatera. Kami berada di Wihara Padmagraha, Jalan Imam Bonjol Atas, nomor 25 di Kota Batu. Baik Bante, masih dengan tema kita, yaitu bagaimana damai dan sejahtera di ajaran Buddha. Bante, kita nggak mungkin sebagai makhluk sosial, kita pasti berteman dengan banyak orang dan itu dengan berbagai macam karakter tentunya. Ada yang baik, ada yang serakah, ada yang kadang-kadang kita nggak tahu dia baik tapi ternyata di belakang kita juga mungkin tidak baik. Seperti itu Bante. Ada lagi karena pekerjaan kita, misalnya kita mengerjakan suatu proyek, untuk bisa menggolkan proyek itu, maka kita harus memberikan kalau dibilang suap kayaknya nggak mau ngomong suap, upeti bukan, upeti juga nggak mau mereka dikatakan, atau bukan KKN nih, nggak boleh juga sebenarnya. Tapi ada sih unsur-unsur tak kayak isi wongiku supaya proyekku bisa. Itu termasuk di dalam kategori pelanggaran apa nih Bante kalau di moral Bante? Ya, inilah yang dikatakan dunia tetap sebagai dunia. Maka dari itu yang hal ini perlu kita tegaskan. Ya. Sang Buddha hanya mengajak kita, siapapun juga yang ingin mendapatkan berkah di dunia ini, yang pertama jangan bergaul pada mereka-mereka yang tidak bijaksana. Ya. Kalau ada pejabat-pejabat atau siapapun juga yang suka mabuk-mabukan, suka ke diskotek, suka main perempuan, ya misalkan judi, suka berjudi, dengan demikian ini siapapun juga yang sering melakukan hal seperti ini, kita bergaul pada mereka, kita pun juga akan ketularan seperti mereka. Maka dengan demikian inilah Sang Buddha mengharap, marilah kita pandai-pandai, jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Demikian juga seharusnya itu akan membuat kita menuju kemerosotan. Karena semuanya kan ingin maju, tidak merosot toh. Maka untuk majunya ini kita diminta hanya, marilah kita bersama-sama mencari, bergaul pada mereka yang bijaksana, yang pandai untuk menjelaskan, menerangkan bagaimana kita bersama-sama untuk mampu menciptakan kebahagiaan setiap saat. Bila mana kita mendapatkan ilmu-ilmu, teknik-teknik yang sama seperti ini, orang inilah seharusnya perlu kita kunjungin, perlu kita hadapin, perlu untuk diskusi supaya kita mendapatkan teknik-teknik, pelajaran-pelajaran yang sangat agung supaya kita menjadi agung juga. Kalau kita tidak mendapatkan ilmu dari mereka, kita tidak mau menerima ilmu yang menunjukkan jalan yang terang, kita menolak, kita mau jalan yang gelap, ya itu terserah mereka, karena itu kan pilihan tiap-tiap individu. Maka manusia ini adalah pilihan, kita mau pilih yang mana yang terbaik, pilihlah yang terbaik. Kalau kita mau pilih yang terjelek, silakan. Karena itu kan hak mereka. Maka dari itu dengan cara seperti ini kita tegaskan, marilah kita bersama-sama, orang bijaksana itu bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang jelek. Otomatis tidak ada satupun yang ingin merosot, hancur, tetapi semuanya ingin maju, sejahtera dan bahagia. Otomatis kita pilih yang terbaik yang bisa dilakukan bersama sehingga kita mendapatkan hal yang membawa kita tercapai kemajuan dan kesejahteraan itu. Ya, luar biasa. Mengingat dulu Bante, saya bukan orang yang dalam artian dalam 5 moral itu tidak sepenuhnya melaksanakan itu Bante. Tapi saya bersyukur mungkin 7 tahun yang lalu saya berada di Dhamma TV dan kemudian menjadi suatu berkah bahwa saya bisa berdiskusi dengan para biku, itu karma baik saya kayaknya Bante ya. Saya merasa bahagia gitu loh, ternyata di keterpurukan saya kemudian saya ternyata dihadapkan atau ditemukan dengan Dhamma TV ini, dan ternyata saya banyak diskusi walaupun awal-awalnya juga belum ngeh sih Bante, tapi akhirnya dengan berjalannya waktu semakin saya bisa memahami tentang kehidupan ini. Terima kasih ya Bante dalam acara ini. Itulah manfaatnya yang dikatakan bergaul pada mereka yang bijaksana, sehingga kita ikut virusnya kebijaksanaan. Sesat tapi jalan yang benar gitu ya.
Sisa di jari dan menyebarkan virus kebaikan ya. Ya mungkin teman-teman ya di teman-teman yang lain mungkin pernah juga menyaksikan saya bagaimana dan mungkin mengira bahwa si Sada ini pindah agama dan sebagainya. Saya juga hanya ingin mengatakan bahwa kita bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita dan saya rasa kita bisa mati sewaktu-waktu dan apakah kita membawa suatu pengetahuan atau bekal yang cukup untuk perjalanan berikutnya. Itu yang membuat saya bersyukur sekali bahwa Dhamma TV ini ada, Bante, dan itu bisa membuka sebenarnya sudut atau cakrawala pandang kita tentang kehidupan dan itu lintas agama. Saya rasa ada banyak teman yang setia sekali. Mungkin saya bisa sapa, ada Mbak Sulis yang kemarin mengalami kebakaran, Bante, karena kompor yang diceklekin meledak dan dia terbakar 4 kali operasi. Semoga cepat sembuh Mbak Sulis. Mbak Sulis yang bercerita kepada saya dulu orang yang temperamental sekali dan itu Mbak Sulis ini mendengarkan Dhamma TV baik yang di YouTube ataupun Dhamma TV dimanapun, di dapur, bahkan di kamar mandi, sampai tetangga-tetangganya bilang, kamu tuh gila ya, kok mendengarin kayak gitu banget. Saya nggak peduli, katanya, saya mendengarkan Dhamma TV, saya berubah. Itu tadi. Dan kemarin pada waktu saya besuk Bante, beliau mengatakan mungkin ini karma buruk saya yang harus berbuah pusada dan saya bisa menerima ini dengan tenang gitu. Apakah itu ketika kita pada saat kita mengalami persoalan-persoalan, mungkin karena karma buruk kita sedang berbuah, kita bisa menghadapi dengan tenang. Apakah itu sesuatu juga capaian kita, Bante? Ya, itulah yang dikatakan memahami sesuai dengan apa yang Sang Buddha katakan. Masalah itu ada 2 versi, yang di luar dan yang di dalam. Kalau yang di luar itu masalah tubuh kita kena bakar, kita kena cacat, dan macam-macam. Kita sudah tahu, menerima apa adanya, sehingga batin dan pikiran kita tidak selalu protes, nggak mau terima. Aku nggak terima, badanku, kenapa kok aku saja yang dibakar, kenapa aku kok disiksa seperti ini. Kalau ketika kita berpikiran seperti ini, kita menentang, sehingga pertentangan itu, percekcokan, perkelahian itu ada dalam pikiran kita sendiri. Tetapi kalau kita bisa menerima, oh iya ya, sudah terjadi, kita tahu ada energi negatif yang dulu yang membuahkan aku seperti ini. Ketika kita menerima kenyataan, pasrah. Jadi pikiran kita tidak terjadi pertentangan. Disitulah kita lebih damai, lebih hening. Sehingga dengan demikian itu manfaat mendengarkan teknik-teknik yang bijaksana. Mana yang harus kita utamakan. Yang dibereskan pikiran kita sudah terselesaikan. Kalau ini pikiran sudah terselesaikan. Yang tidak selesai di luar kita bereskan. Jadi dengan sistem seperti ini, cara seperti ini, otomatis kebijaksanaan itu ternyata mampu menyelesaikan problem kita yang sangat dahsyat. Kalau semua masyarakat dunia ini diajarkan makin lama makin pinter, tidak pernah mau dibodohin oleh siapapun, ada ketegasan, sing elek tetap elek, sing salah tetap salah, buang semua ilmu yang tidak ada gunanya itu supaya kita mengetahui ternyata tekanan Sang Buddha, jadilah manusia yang bijaksana, pandai-pandailah untuk memilih. Agama itu bukan di KTP, bukan dalam kepercayaan, tetapi tergantung teknik cara berpikir kita. Apakah mampu agama itu membuat kita tambah lama tambah tenang? Atau sebaliknya, kita sudah punya agama puluhan tahun, tapi kacau terus, emosi terus, stres terus. Jadi ternyata agama tidak membawa manfaat untuk perkembangan spiritual kita. Maka dengan demikian inilah kita berani merubah bagaimana supaya kita lebih tenang, lebih jernih, lebih berpikiran positif, lebih bijaksana itu bagaimana. Ini tergantung kesadaran kita mau diarahkan kemana. Kalau kesadaran kita disuruh percaya sama kitab suci, setelah dibaca nggak ada apa-apanya, nggak ada sesuatu yang menunjukkan jalan untuk mencapai kebahagiaan, jalan untuk mencapai ketenangan itu. Jadi kalau kitab suci itu tidak ada jalan seperti ini, berarti tidak membawa manfaat apa-apa karena tidak merubah ke dalam diri kita. Maka itu sekarang marilah kita energi kesadaran kita arahkan bagaimana kebijaksanaan kita pribadi itu bisa berkembang. Energi pikiran kita bagaimana tekniknya supaya kita itu tambah lama tambah tenang, tambah bersih dan batin dan pikiran kita. Kalau ini kesadaran diarahkan ke sana terus-menerus, kita yakin pada satu saat nantinya kebijaksanaan kita tambah sempurna, ketenangan kita peroleh. Disitulah kita dikatakan arah dari eling lan waspada itu sudah tepat
benar kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ya, ya, ya. Dan sedikit informasi luar biasanya karena nanti suatu saat kita undang beliaunya ya Bante untuk kita diskusikan bagaimana ketika dia menerima kenyataan bahwa ini karma burukku yang berbuah, dia menjadi tenang, yang harusnya 2 bulan pulih, dia 3 minggu bisa pulih lebih cepat gitu Bante, lebih cepat. Dan itu dokternya juga sampai bingung, kok kamu bisa lebih cepat, itu bagaimana gitu. Itu ternyata nanti kapan-kapan kita akan diskusi, kita akan ngobrol dengan beliau. Baik Bante, waktu juga yang memisahkan kita, mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan 2 menit saja Bante. Monggo. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kebahagiaan memang kita cari bersama, tetapi ternyata kebahagiaan bukan terletak di luar diri kita. Kebahagiaan yang sesungguhnya hanya terletak di dalam kedamaian, keheningan, dan kedamaian di dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Sang Buddha mengatakan, Nati santi paramang sukang. Tiada kebahagiaan yang melebihi kedamaian. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berjuang dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita pandai mengolah pikiran kita masing-masing untuk menemukan titik mana yang membuat kita damai. Disitulah kita menuju energi pikiran kita ditujukan ke arah kedamaian. Titik mana yang membuat kita kacau, gelisah, takut, menderita. Mulai sekarang kita sadar itu karena salah arah pikiran kita sendiri. Perbaikilah dengan cara mengarahkan pikiran yang benar untuk menuju lebih tenang, lebih damai, dan lebih hening. Kita arahkan sebanyak mungkin ke arah sana. Dengan demikian kita tidak menggantungkan agama apa yang tertulis dalam KTP kita, tetapi tergantung energi arah pikiran kita. Kita mau menuju kemana, disitulah yang dikatakan kebahagiaan, kedamaian ini bisa kita ciptakan, bisa kita bentuk setiap saat dengan sistem seperti ini. Inilah satu ajaran mengajak kita menjadi manusia yang self-development, mampu mandiri, membangun diri sendiri dengan tegas, teguh, dan mantap bahwa tidak ada kekuatan yang lain selain pikiran kita, ada kekuatan yang sangat dahsyat. Kedahsyatan inilah yang perlu kita bangkitkan dengan penuh kesadaran untuk mencapai arah yang benar, menuju damai, hening, cemerlang, dan selalu bahagia. Di sanalah yang dikatakan teknik-teknik yang diajarkan yang super dahsyat oleh Sang Buddha kepada kita, bisa kita praktekkan bersama seolah-olah Sang Buddha mengajarkan ini demi kasih sayang kita semua makhluk, supaya kita semua makhluk mencapai kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki, yang tidak ada monopoli, tidak ada dikuasai oleh siapapun juga, tergantung arah pikiran kita, tergantung teknik menciptakan pikiran kita, tergantung kemampuan kita memproses pola berpikir kita menuju damai dan bahagia. Itulah sesungguhnya kesunyataan yang nyata, jelas, tegas ada di dalam diri kita masing-masing. Marilah kita menjadi manusia yang self-development, mampu membangun diri sendiri sehingga bahagia itu pasti, jalan terang dan sukses akan menjadi milik kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih Bante. Tiada kebahagiaan seindah kedamaian. Nah, ini dia. Bagaimana kita damai ketika menghadapi persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan itu adalah karma buruk kita berbuah, karma baik kita berbuah, karma buruk kita berbuah. Bagaimana kita tetap damai. Kalau kata bahasa ibu saya adalah bagaimana kamu sudah tidak horek. Di dalam batin itu gak horek, wis stabil. Aduh, itu luar biasa sekali. Dan kita melihat segala persoalan adalah sebagaimana realitanya, seperti itu. Itulah tingkat nanti di mana kita mencapai puncak kualitas batin. Kita akan ke sana semuanya. Baik, terima kasih pemirsa Dhamma TV atas segala perhatian Anda semua, dan semoga acara ini bermanfaat bagi kehidupan kita kelak di masa yang akan datang, kini dan
besok dan yang akan datang, dan ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kita semua, karena saya juga merasakan, banyak orang juga merasakan hal yang sama seperti ini. Kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia.